Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8. Sini saya dengan Mulan Cici Arianti, NISA 2019 122 Saya Syarif 1180. Farudin, NIM 2019 1221 179. Kita akan membahas tentang yang pertama, hakikat hidup dan kerja. Kedua, rahmat Allah terhadap orang yang rajin bekerja. Ketiga, akhlak dalam bekerja. Dan keempat adalah keharusan profesionalisme dalam bekerja. Yang pertama, hakikat hidup dan kerjaan. Hakikat hidup manusia adalah berusaha untuk memenuhi kebutuhannya sampai mencapai tingkat kepuasan tertentu. Keterbatasan benda-benda yang dipakai sebagai alat pemuas di samping keterbatasan kemampuan manusia dalam berusaha telah menyebabkan manusia harus mengadakan kerjasama dengan manusia lain. Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia senantiasa membutuhkan bantuan atau kerjasama dengan orang lain, baik secara langsung yang lazimnya diwujudkan melalui keterbatasannya dalam berbagai organisasi, menunjukkan bahwa kebutuhan yang ingin dipenuhi manusia sangat kompleks, sehingga tidak terpenuhi hanya melalui keterlibatan tunggal dalam suatu organisasi. Apa saja hakikat hidup yang berkaitan dengan potensi untuk melaksanakan pekerjaan? Pertama ada nafs, kedua ada qalb, yang ketiga alq, yang keempat ada ruh. Apa itu nafs? Nafs memiliki dua makna. Yang pertama manusia sebagai keseluruhan atau jiwa, dan yang kedua nafsu. Pengertian nafs sebagai nafsu digunakan oleh Al-Ghazali dalam pembahasan qalb dalam Ihya, tepatnya di bab Ajaib al-Qulub atau keajaiban hati, sebab akan berkaitan dengan cara pencucian hati dan mendidik jiwa atau riyadat al-nafs. Allah mengilhamkan berarti memberi potensi agar manusia melalui nafs dapat menangkap mana baik dan yang buruk, serta dapat mendorongnya untuk melakukan kebaikan dan keburukan. Meskipun berpotensi positif dan negatif, namun diperoleh pula isyaratkan bahwa pada hakikatnya potensi positif manusia lebih kuat dari potensi negatifnya. Hanya saja daya tarik keburukan lebih kuat dari daya tarik kebaikan. Untuk itu manusia dituntut agar memelihara kesucian nafsnya. Kemudian ada qalb. Qalb dalam bahasa Arab memiliki dua makna. Secara fisik berarti jantung, sedangkan yang tak kasat mata berarti hati. Al-Ghazali menyatakan bahwa hati atau qalb merupakan alat berpikir dan tempat menerima pengetahuan. Jadi lebih luas dari makna hati dalam pembicaraan sehari-hari yang hanya berkutat pada emosi dan perasaan. Sebab hati ibarat cermin yang menerima cahaya ilmu dan hikmah dari Allah. Tanpa hati tidak mungkin ada ilmu. Hati juga alat untuk mengambil keputusan dan mengambil pusat bagi kehendak manusia. Karena memungkinkan manusia untuk berpikir dan bertindak secara berdasarkan kehendak atau ikhtiar. Maka hati membedakan manusia dari hewan dan tumbuhan. Dalam diri manusia juga terdapat qalb yang sering diterjemahkan hati seperti dikemukakan seperti di atas, bahwa nafs adalah ada dalam diri manusia. Qalb pun demikian, hanya saja qalb yang merupakan wadah dipahami dalam arti alat, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 179, yang artinya mereka mempunyai qalb tetapi tidak digunakan untuk memahami. Selanjutnya ada alq atau yang diterjemahkan sebagai akal. Dalam bahasa Arab dapat bermakna objek yang dialkan atau difikirkan.
atau juga ilmu. Al juga dapat bermakna subjek yang mengetahui. Dalam pengertian ini, al merupakan padanan kata qalb yang berbeda. Pengetahuan akal menjangkau hal-hal yang rasional saja, sedangkan pengetahuan hati mencakup pengetahuan yang disebut ilham. Berikutnya ada ruh. Dengan ditiupnya ruh, maka menjadilah makhluk ini khalq akhar, atau makhluk yang unik, yang berbeda dengan makhluk lain. Seorang muslim dalam aktivitas kehidupannya dapat menggunakan akalnya. Jauh dari perbuatan keji, ruhnya banyak berisikan wahyu Allah. Hatinya jadi tentram sehingga dirinya terkendali ke jalan yang diridhoi Allah, terhindar dari langkah-langkah syaitan yang buruk. Berikutnya akan dibahas oleh Mbak Wulan. Baik, terima kasih buat Mas Syarif. Di sini saya akan melanjutkan presentasinya. Yang kedua ini ada rahmat Allah terhadap orang yang rajin bekerja. Umar bin Khattab Khalifah kedua setelah Abu Bakar Siddiq berkata, "Aku benci orang berpangku tangan tanpa ada keaktifan kerja, baik kerja untuk dunia atau untuk kepentingan di akhirat kelak." Dalam hal ini, Khalifah Umar sangat menghargai dan menyenangi orang yang rajin bekerja dan beraktivitas sebagai muslim yang taat. Umar selalu mendorong umat Islam untuk memiliki semangat bekerja dan beramal, serta menjauhkan diri dari sifat malas. Rasulullah bersabda, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari lemah pendirian, sifat malas, penakut, kikir, hilangnya kesadaran, terlilit utang, dan dikendalikan orang lain. Dan aku berlindung kepadamu dari siksa kubur, dan yang akan berhasil dalam hidupnya adalah kemampuannya meninggalkan perbuatan yang melahirkan kemalasan atau tidak produktif dan digantinya dengan amalan yang bermanfaat." Sabda Rasulullah SAW dari Abu Hurairah yaitu, "Sebaik-baiknya Islamnya seseorang adalah meninggalkan perbuatan yang tidak bermanfaat." Bekerja bagi seorang muslim adalah dalam rangka mendapatkan rezeki yang halal dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat sebagai ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam pandangan Islam, bekerja merupakan bagian dari ibadah. Maka aplikasi dan implementasinya perlu diikat dan dilandasi oleh akhlak atau etika yang senantiasa disebut etika profesi. Di sini ada etika atau akhlak yang mencerminkan sifat terpuji itu. Ada satu, sidik, istiqomah, fatonah, amalah, dan tabligh. Dari sini dapat dipahami bahwa seorang muslim yang akan mendapatkan kasih sayang dari Allah, apabila orang itu jauh dari sifat malas, senang melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, rajin bekerja, tidak menyia-nyiakan waktu, menyadari bahwa semua aktivitas yang dilakukan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah akhlak dalam bekerja. Seorang muslim dalam bekerja selalu berhati-hati dan terbuka pikirannya kepada keindahan ciptaan Allah, menyadari bahwa Allah lah yang mengontrol segala urusan dunia dan kehidupan manusia. Mengenal tanda-tanda kekuasaannya, senantiasa berzikir dan tawakal kepadanya. Menurut Ali Imran ayat 190-191, yaitu sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang bertawakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi sambil berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau ciptakan semua ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari api neraka. Dalam bekerja tulus dan patuh kepada Allah, dalam keadaan bagaimanapun, tidak boleh melampaui batas. Selalu taat mengikuti bimbingan Allah, meskipun tidak sesuai dengan keinginannya. Bertanggung jawab menjalankan kewajiban pekerjaan yang telah ditetapkan untuknya. Bila mendapatkan kendala, setelah mencari penyebabnya, dan siap memikul semua konsekuensinya.
Akhlak seorang muslim dalam bekerja menemukan kemudahan selalu bersyukur. Ketika menghadapi kesulitan, dia tabah dan sabar. Meskipun mudah dan sulit baginya sama, karena semua itu adalah untuk menguji kekuatan imannya. Pada saatnya, dia mendapatkan kesalahan dalam bekerja. Menyimpang dari ketentuan Allah dan Rasul-Nya, dia segera bertaubat, segera ingat akan Tuhannya, menghentikan segala kesalahannya, dan mohon ampun atas kekeliruannya. Dalam surat Al-A'raf ayat 21, yang berbunyi sesungguhnya, orang-orang yang bertakwa, bila dalam dirinya timbul perasaan was-was dari setan, mereka segera ingat kepada Allah, maka waktu itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Yang keempat, ada keharusan profesionalisme dalam bekerja. Profesional berarti berkualitas, bermutu, dan ahli dalam satu bidang pekerjaan yang menjadi profesinya. Suatu pekerjaan yang dilaksanakan oleh seseorang yang memang ahlinya tentu akan mendapatkan hasil yang bermutu dan baik. Sebaliknya, suatu pekerjaan yang dilaksanakan oleh seseorang yang bukan profesinya akan mendapatkan hasil yang tidak bermutu dan bahkan akan berantakan. Sabda Rasulullah SAW, bila menyerahkan suatu urusan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuran. Menurut sabda Rasul ini, seseorang dalam bekerja, apapun pekerjaannya, kalau ingin mengharapkan hasil yang berkualitas dan baik, maka dia harus profesional atau ahli dalam pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Ahli dalam pekerjaan berarti menguasai ilmu pengetahuan yang berhubungan langsung dengan pekerjaannya. Seorang pekerja yang bekerja dalam dunia pertanian tentu harus berilmu tentang tanaman, pemupukan, pengairan, dan lain-lain. Harus mengerti atau memahami dan menghayati secara mendalam segala yang menjadi tugas dan kewajibannya dalam pertanian. Sifat kreativitas dan kemampuan melakukan berbagai macam inovasi yang bermanfaat tentang pertanian akan muncul dalam dirinya. Tentunya kreatif dan inovatif hanya mungkin akan dimiliki manakala seseorang selalu berusaha untuk menambah berbagai ilmu pengetahuan, peraturan, dan informasi yang berhubungan dengan pekerjaan apapun bentuk pekerjaannya. Sebagai seorang guru pengajar, dituntut harus ahli dalam ilmu keguruan. Jangan setengah-setengah, tapi belajar terus tentang profesi keguruan sampai akhir hayatnya. Ini ada, hai orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam kedamaian atau Islam secara menyeluruh, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan, karena setan itu adalah musuhmu yang nyata. Tersirat dalam ayat ini bahwa aktivitas apapun yang dilakukan menuntut pelakunya untuk berilmu secara mendalam dan menyeluruh atau apa sesuai dengan profesinya. Orang beriman diminta untuk memasukkan totalitas dirinya ke dalam wadah Islam secara menyeluruh, sehingga semua kegiatannya berada dalam wadah Islam atau kedamaian. Berdamai dengan dirinya, keluarganya, seluruh manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, dan alam raya semuanya. Wadah Islam secara menyeluruh yang dimaksud juga penguasaan ilmu Islam secara menyeluruh, sehingga mampu melaksanakan aktivitas Islam dengan berkualitas dan bermutu. Sekian presentasi dari kelompok 8. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.